Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nurul. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Ataya Maulana Abiyu, NIM 192110017. Izin membuat video tentang sarana bahasa puisi dari tokoh legendaris yang bernama Kurniawan Junaidi. Dari situ saya pahami bahwa karyanya sangat legendaris di luar negeri dan di Indonesia. Dan karya-karyanya tuh cukup bagus dari puisinya Kurniawan Junaidi. Dan contoh karya pribadinya seperti Rumpun Bambu dari Purwokerto tahun 1975. Yang kedua, Armageddon bersama Anita Teguh Susilo Purwokerto 1976. Yang ketiga, Waktu Naik Kereta Listrik Jakarta tahun 1977. Dan keempat, Selamat Pagi Nyonya Kurniawan Tiara Klik Jakarta 1978. Yang kelima, Cinta Seekor Singa Penerbit Bisnis 2030 Jakarta 2009. Yang keenam, Perempuan Dalam Secangkir Kopi Kosakata Kita Jakarta 2010. Dan ketujuh, 100 haiku untuk Sri Ratu Bisnis 2030 Jakarta tahun 2010. Dan kedelapan, Bibir di Bawah Bantal atau Kosakata Kita Jakarta tahun 2011. Dan kesembilan, Opera Sabun Colek atau Cerpen Kosakata Kita 2011. Dan karya pribadi dari puisi Kurniawan Junaidi sangat legendaris sekali dan sangat menghayati. Dan karya puisi Junaidi dalam berkarya bersama yaitu pertama, Cerita Pendek Indonesia 4. Editornya itu ya saya ketahui Satyagrahaya Hoerik dari Gramedia Pustaka Utama 1985. Dan kedua, Dari Negeri Poci bersama 12 penyair guys. Itu dari Indonesia Pustaka Sastra dari Kota Jakarta tahun 1993. Dari Negeri Poci kedua bersama 45 penyair Indonesia. Tadi yang pertama tuh 12, sekarang ini Negeri Poci kedua itu 45 penyair Indonesia, sangat dahsyat sekali, dari Pustaka Sastra Jakarta 1994. Dari Negeri Poci ketiga bersama 49 penyair Indonesia, Majalah Tiara Jakarta 1996. Dan yang kelima, The 50th Selection bersama 19 penyair lainnya, Pustaka Kreasi Jakarta 2009. Dan keenam, Senandung Raja Kecil
bersama 16 penyair Indonesia lainnya kosakata kita pada tahun 2010. Dan kitab Raja Ratoe Alit bersama 49 penyair Indonesia lainnya kosakata kita tahun 2009. Dan contoh lagi, bangga aku jadi rakyat Indonesia bersama 50 penyair Indonesia lainnya kosakata kita pada tahun 2012. Dan ada lagi dari negeri poci keempat, negeri abal-abal bersama 98 penyair. Itu kok banyak banget ya, saya heran. Itu kosakata kita pada tahun 2013. Wow, ada juga dari negeri poci 5, negeri langit bersama 98 penyair kosakata kita 2014. Dan 1000 haiku Indonesia kosakata kita 2015. Dan kitab Karmina Indonesia kosakata kita tahun 2015. Dan yang terakhir dari negeri poci ke-6, negeri laut bersama 175 penyair. Ya ampun, itu banyak banget guys. Bung Nuril, itu kok banyak banget itu ya. Saya pernah baca bersama teman saya. Itu kosakata kita pada tahun 2015. Dan saya akan memberikan contoh puisi dari tokoh tersebut, dan saya menghayati sekali puisinya, dan itu pun sangat menghayati. Sebentar. Dan tokoh Junaidi tersebut itu sangat populer di tanah air kita, dan mahasiswa seperti kita tuh sangat tergoda dalam puisi tersebut. Dan ini contohnya hasil pemikiran saya buat kalian melihat YouTube saya dari puisi-puisi Kurniawan Junaidi. Tolong dipahami teman-temanku yang tercinta dan teman-temanku tersayang, dan Bu Nurul guru terfavorit. Saya akan membaca puisi-puisi legendaris Kurniawan Junaidi. Dan ini contohnya, perempuan dalam secangkir kopi. Aku ingin sekali bisa mengapung sabari, berenang di dalam kopimu. Kubayangkan betapa nikmatnya hidup dipermainkan air yang gelap dan pahit sambil guncang oleh sendokmu. Aku akan menukik, menyelam dan menggapai tanganmu. Lalu sesekali sambil berkecipakan di dalam air yang hangat itu, aku akan mencium bibirmu. Di pinggir cangkir tak ada bisa cemburu juga, air ludah dan sendir di mulutmu. Aku suka caramu memasukkan gula pasir ke cangkir dan menyadupnya dengan air. Aku suka caramu membaui kehangatan air kopi dan caramu mencecap dengan lidahmu. Kamu paling akan bertanya sejak
kapan kamu suka berenang? Aku akan menjawab sejak kamu suka menjerang air dan menuangkan ke dalam termos di dalam kopi bersama seorang perempuan yang hangat. Tak ada yang bisa cemburu, juga sendok dan piring kecil dekat cangkirmu. Oh lala. Dari Bintaro, bulan Oktober tahun 2009. Puisi yang berjudul Perempuan dalam secangkir kopi tersebut. Dan sekarang contoh kedua. Keluarga bahagia ketika hujan di hari Minggu, karya Kurniawan Junaidi. Hujan di pagi hari menyebalkan, aku menarik selimut sampai dagu. Tanganku keluh di bawah bantal istri dan anak-anak sudah mandi. Kemal teriak mereka jendela, tidak bohong. Kaca penuh embun. Selebih kabut, aku menarik selimut sampai kepala tanganku berputar ke arah guling. Istri dan anak-anak sudah mandi. Kemal teriak mereka. Aku menarik selimut menutup kepalaku. Gelap dalam selimut. Anak istriku ikut masuk ke dalam selimut. Istriku meninju guling. Anak-anak meninju mukaku. Aku tidak bohong. Kami keluarga bahagia. Tahun 2010. Dan ada karya lagi dari Kurniawan Junaidi, puisi The Legend, The Legenda maksudnya. Yang ketiga, yaitu keluarga bahagia ketika hujan di hari Minggu. Itu tadi yang karya kedua. Yang karya ketiga, kata-kata yang ditempuk air hujan. Tadi kan yang kedua keluarga bahagia hujan di hari Minggu. Sekarang yang ketiga, kata-kata yang ditempuk air hujan. Penyairan. Aku mencelup dalam hujan, tubuhku kuyup, di mana di bawah genting. Aku mencopot jas hujan, celana dan bajuku basah. Ku panggil dia bergantung di bawah ranting yang dibalut air hujan. Lain seperti embun, heran orang-orang membicarakan orang. Lain hal pacaran sama Gusti. Ngurah sama Dewi, Ines sama Saud. Orang-orang itu mestinya masuk ke dalam air hujan. Lidah mereka harusnya digunting supaya kata-kata mereka digelondorkan dalam got. Perut jadi bersih. Di mana di bawah genting. Ku panggil dia. Suaraku masuk ke dalam saluran air got di bawah tanah. Terus melaju kencang, menyelinap dalam gorong-gorong dan menyebul di jalan tol. Seruku tapi suaraku di air hujan. Bulan Januari tahun 2010. Dan puisi keempat dari Kurniawan Junaidi yaitu yang keempat, kambing dan kucing di tengah hujan. Bukan Tom and Jerry ya guys, ini kambing dan kucing
di tengah hujan. Opung saut, kambing bisa kuyup karena hujan, tapi kucing bergelung di kasur yang hangat. Salahnya jadi kambing, kata kucing. Kalau aku jadi kambing, aku pilih berteduh di bawah pohon pisang. Indahnya hidup, bisa melihat air memantul dari helai-helai daun kambing itu. Terdengar menggembik, ia makin kisut dalam kuyup hujan. Ya seperti membiarkan dirinya terjerat air tergenang. Kucing masuk ke dalam bantal. Ia menatap bulan Januari. Dari balik selimut kabut hujan tampak di kaca jendela kambing itulah terdengar menggembik. Bulunya makin pipih didera hujan. Takdir kambing, kata kucing. Pada tahun 2010. Dan ini puisi terakhir, pohon tumbang karena hujan. Ini puisi karya Kurniawan Junaidi yang paling the legend. Pohon tumbang karena hujan, ini puisi terakhir guys, dengerin ya. Pohon itu tumbang karena hujan. Sebelum siang putih bunga yang meliputi pohon itu berguguran di susul daun-daun rontok berguling di jalanan. Lalu beberapa buah jatuh pelan-pelan. Beberapa menimpa para penjalanan. Kalau aku jadi penyair, aku ingin melukiskan pemandangan pohon. Itu gumam seorang tukang cukur yang sedang mencukur di bawah pohon. Kalau ranting dan dahannya boleh ditebang, aku ingin menjadikan kayu bakar, kata orang yang dicukur setelah sore ketika tukang cukur pulang. Hujan menderas dengan kencang, dahan dan ranting pohon patah dan daun-daunnya diserahkan di jalanan. Lalu kilat menyambar, angin berkesyur, pohon itu ranggas. Sebelum tersungkur, akarnya menyurak di trotoar ditimpa hujan. Tahun 2010. Sekian dari saya teman-teman dan Bu Nurul yang saya sayangi dan saya banggakan. Bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan ya Bu. Ini demi tugas apresiasi puisi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan teman-teman dan Bu Nurul di masa pandemi ini. Terima kasih, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.